Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan dari tafsir amalah dan ekonomi syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman juga kepada hari akhir, para malaikatnya, kitab sucinya, dan para nabi. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sangat istimewa karena berbicara tentang bagaimana karakter dari seorang muslim, ya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan di sini variabel, ya, atau boleh disebut sebagai dimensi-dimensi dari kebajikan atau albir, ya, kebajikan dari seseorang. Ya, dikatakan di sini laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, ya, bukan sebuah kebajikan yang menghadapkan wajah, ya, ke barat ataupun ke timur, ya. Konteksnya di sini adalah beribadah, ya, konteksnya di sini adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya kebajikan, ya, karena di sana dulu di zaman misalnya fase Makkiyah, di situ kita masih sholat itu menghadap, ya, umat Islam waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kemudian dialihkan ke Masjidil Haram, ke Baitul Haram. Jadi bukan sebuah kebajikan, ya, kalau hanya itu dibatasi hanya sebatas ritual saja, ya. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut dengan kebajikan itu adalah man amana billah. Ya, siapa saja, ya, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para nabi, ya, dan juga wa'atal mala ala hubbihi, ya, memberikan harta yang dicintainya kepada siapa? Ya, zawil kurba, kepada kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wabnas sabil, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailina, dan juga orang-orang yang meminta-minta, wafi riqab, ya, dan juga hamba sahaya, orang yang dalam tawanan, wa aqamas sholat, dan juga mendirikan sholat, kemudian wa ataz zakat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, menepati janji apabila dia itu berjanji, serta wasobirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ya, orang-orang yang mereka itu bersabar ketika mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan, mengalami kemelaratan, dan juga pada masa kesempitan, pada masa peperangan. Ya, dikatakan, ya, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang sidik, orang-orang yang benar,
wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi konteksnya albir, orang-orang yang melakukan kebajikan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan muttaqin ya, di antara karakter dari orang-orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi. Nah, dalam konteks muamalah dan ekonomi syariah kita menemukan ada wa atal mala ala hubbihi ya, memberikan, menginfakkan ya hartanya yang dia cintai kepada kerabat, kepada yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, kepada peminta-minta dan juga para tawanan atau budak sahaya. Ya, ini konteks dari muamalah dan ekonomi syariah. Kenapa? Karena dikatakan juga bahwa sodakoh yang paling utama itu adalah memang sodakoh atau infak terhadap atau atas harta yang dicintainya, yang paling disukainya, ya, yang paling disenanginya. Nah, ini tentu saja dalam prakteknya ya memang cukup berat, tapi harus dicoba, ya. Kita harus mencoba terus menguatkan bahwa saya misalnya apa harta yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, gitu ya. Maka kemudian itulah yang kita infakkan dan hal ini dilaksanakan oleh para sahabat Nabi ya radhiyallahu anhum, di mana ketika turun ayat ini kemudian salah satu dari sahabat Nabi itu memiliki satu kebun yang sangat dicintainya gitu ya, yang disebut dengan kebun Buraikha ya. Maka kemudian kebun itu disodakohkan oleh sahabat Nabi tersebut karena harta inilah yang paling dicintainya, sehingga harta ini yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi konteksnya sangat luas sekali karakter dari kebajikan ya, yaitu beriman, kemudian juga bersedekah, infak ya, serta mendirikan sholat, kemudian juga melaksanakan zakat, kemudian menepati janji ya, bersabar dengan berbagai keadaan ya. Nah, itulah orang-orang yang sodaku, orang-orang yang sidik, dan juga itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kita bisa ambil banyak sekali fawaid atau faidah dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Yang pertama adalah bahwasanya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada kitab-kitab, kemudian kepada para nabi. Ya, nanti dalam ayat yang lain juga katakan iman itu adalah antuk minubillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri. Jadi iman atau rukun iman itu adalah karakter orang bertakwa, dan itu adalah salah satu dari kebajikan. Kemudian berikutnya yang kedua adalah memberikan harta ya dalam bentuk infak kepada kerabat, ya dalam bentuk sedekah kepada kerabat, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke ibnu sabil, ke orang yang meminta-minta, kepada orang yang ingin memerdekakan dirinya, hamba sahaya dalam tawanan. Itu juga adalah karakter orang beriman, karakter orang bertakwa, dan itu juga salah satu dari dimensi kebajikan. Ya, yang ketiga adalah mendirikan sholat, kemudian juga melaksanakan zakat, menunaikan zakat, itu juga bagian dari ketakwaan, bagian juga dari kebajikan. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu ya, dia itu menepati janji ketika dia itu berjanji. Dalam konteks muamalah ekonomi dan bisnis syariah tentu saja ketika seseorang itu sudah sign, sudah tanda tangan, sudah teken kontrak, maka dia wajib untuk melaksanakannya, untuk menunaikannya. Ini sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ya, kemudian yang kelima adalah karakter sabar dalam segala keadaan, dalam kemiskinan, dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam kemelaratan, ya, dalam peperangan, dalam misalnya apa, dalam keadaan peceklik, ya, maka itu adalah sabar, ya. Kemarin kita sudah bahas pada bagian yang lainnya, sabar itu adalah ikhtiar maksimal, kemudian tawakal.
Nah, kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya wa ulaika humul muttaqun ya. Karakter-karakter yang tadi sudah disebutkan itu adalah karakter dari orang-orang yang sidik, yang benar dan juga karakter dari orang-orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa konsisten dengan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.